Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina di rumah. Kembali lagi dengan saya Dr. Anissa. Dan hari ini saya akan membawakan Hermina Talks dengan dokter yang sangat terkenal di Hermina ini, spesialis kulit dan kelamin, yaitu Dr. Hani, spesialis kulit kelamin. Ya. Selamat siang dokter. Siang. Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai monkeypox disease ya dok. Nah, ini mungkin katanya kan sekarang sudah mulai ada nih dok di dunia. Nah, di Indonesia sendiri sih baru satu kasus saja dok. Nah, ingin tahu nih dok, monkeypox ini tuh apa ya dok? Ya, jadi monkeypox ini adalah suatu infeksi virus ya sebenarnya yang disebabkan oleh orthopox virus. Dia itu sebenarnya satu genus sama variola zaman dulu, smallpox. Nah, disebut sebagai monkeypox karena pertama kali ditemukannya itu virus ini adalah infeksi di monyet. Ya, itu sekitar tahun 1700-an lah. Nah, kemudian di monyet itu sebagai bahan penelitian sebenarnya waktu itu. Nah, makanya disebut sebagai monkeypox gitu. Nah, terus setelah itu tahun 1970-an ya kalau nggak salah. Nah, dia itu mulai ada di manusia. Nah, jadi mulai ada gejala yang mirip dengan monkeypox yang dulu. Nah, adanya di manusia. Nah, setelah itu baru mulai kan banyak perpindahan penduduk ya, terus perpindahan hewan juga. Nah, akhirnya dia mulai ada di daerah yang non endemis gitu. Biasanya kan endemisnya di Afrika, daerah Afrika ya. Sekarang tuh udah mulai ada di daerah-daerah non endemis gitu. Sebenarnya dia infeksi virus gitu. Oke, pertamanya dari hewan kemudian ke manusia dan karena memang perpindahan penduduk akhirnya menyebar ya dok. Di Indonesia sendiri sudah ada berarti ya dok? Udah, kemarin tuh emang udah ada terkonfirmasi malah satu orang. Itu juga memang ada riwayat bepergian. Nah, gitu. Untuk monkeypox ini sendiri penularannya itu bagaimana dok? Ya, penularannya ini sebenarnya hampir sama ya dengan virus yang lain. Dia itu, ya, tapi kalau monkeypox bisa zoonosis, jadi bisa dari hewan ditularkan lewat manusia. Kemudian bisa kontak langsung dan tidak langsung. Nah, kontak langsung ini biasanya skin to skin contact gitu ya. Terus dari cairan tubuh gitu. Nah, terus bisa juga tidak langsung ya dari benda-benda ya yang sudah terkontaminasi. Kemudian bisa juga transplasental gitu. Dari ibu ke bayi berarti ya dok. Waduh, lumayan ya dok. Ya. Nah, untuk penularan tadi sudah dibahas. Kemudian bagaimana nih dok gejalanya dari monkeypox ya? Gejalanya ini sebenarnya ini agak beda memang gejalanya. Jadi dia itu inkubasi 5-21 hari. Nah, setelah inkubasi baru muncul gejala. Nah, gejala ini ada dua fase. Dia fase akut, itu adalah seperti yang virus lain, demam, sakit kepala, nyeri otot gitu ya, kelelahan. Nah, cuman yang khasnya memang dia adalah limfadenopati. Ya, ada pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya itu di yang besar leher, ketiak sama inguinal ya, setelah paha. Nah, kemudian itu sejak 5 harian. Nah, setelah itu baru muncul fase erupsi. Nah, erupsinya ini yang khas. Nah, biasanya itu dari kepala dulu. Dari kepala muncul ruam-ruam, terus kemudian biasanya paling banyak telapak tangan sama telapak kaki. Bisa ke tempat yang lain sih, cuman ini yang klasiknya seperti itu. Nah, biasanya ada fasenya tuh. Nah, kayak kalau mirip-mirip kayak cacar air kan, merah dulu. Kemudian ada kayak bentol merah, kemudian dia berubah jadi lenting kan ya, jadi vesikel kita bilangnya. Ada cairan ya. Ada cairan. Nah, itunya sih sama, cuman kalau di monkeypox itu dia fasenya sama gitu. Jadi kalau merah di kepala, di bagian bawah merah juga. Kalau udah vesikel atau lenting cairan, di bawahnya juga sama. Jadi bareng gitu fasenya. Itu salah satu gejalanya. Gejalanya ya dok. Nah, kira-kira gatal nggak dok itu gejalanya? Oh ya, kalau jadi kelihatan ini lesinya monkeypox ini dia lebih dalam ya ininya peradangannya ya, inflamasinya lebih dalam. Jadi biasanya lebih nyeri sebenarnya, lebih sakit ke ya, lebih arah nyeri. Sakit ya dok. Oke dokter. Gitu. Untuk perbedaan sendiri dengan cacar air itu apa dok? Kalau cacar air dia sama ya, ada prodromal dulu ya, demam,
Tapi cacar air biasanya lebih tinggi demamnya ya, bisa sampai lebih dari 39. Terus lebih singkat, biasanya sampai 3 hari. Ya, Nah setelah itu, setelah 3 hari demam, baru muncul lesi kulit. Nah lesi kulitnya beda. Lesi kulitnya dia cepat perubahannya. Jadi mulai dari merah, terus jadi bentol merah, jadi isi cair. Nah itu tuh cepat perjalanannya. Terus letaknya juga di kepala, tapi lebih banyak di badan tubuh. Tapi pertama muncul di kepala biasanya, di wajah ya, wajah dan kepala. Tapi fasenya beda-beda. Jadi misalnya di kepala bisa lenting ini, tapi di badan baru merah-merah aja gitu. Jadi fase-fasenya beda. Kalau monkeypox kan sama semuanya. Gitu. Untuk ini dari gejala ya dok. Untuk pengobatannya sendiri bagaimana dok? Nah pengobatannya sebenarnya sama virus yang lain ya. Kita biasanya simptomatis sama suportif aja sih sebenarnya ya. Karena sampai saat ini antivirus itu masih dalam penelitian, antivirus untuk monkeypox gitu. Jadi masih dalam penelitian, jadi belum ada terapi yang khusus untuk si virusnya. Jadi misalnya demam ya kita kasih obat demam, dehidrasi ya kita kasih cairan gitu, nyeri ya kita kasih painkiller kayak gitu. Sebenarnya simptomatis aja. Simptomatik saja ya dok sebetulnya. Kalau misalnya untuk lesi-lesi seperti itu dok, apakah harus ada lotion atau apa gitu dok? Itu tergantung dari fasenya ya, fase si lesi kulitnya. Biasanya sih kalau baru merah gitu kita hanya pakai pelembab aja bisa. Tapi yang harus diperhatiin kalau dia sudah bentuknya cairan ya, yang cairan itu karena nanti pas saat dia pecah ya kan ninggalin bekas ya luka ninggalin luka. Nah lukanya ini kalau nggak benar perawatannya bisa jadi infeksi sekunder. Itu infeksi sekunder di mana dia lagi sistem imun lagi turun, infeksi sekunder bisa bahaya juga ya gitu. Jadi biasanya kita kasih salep antibiotik. Nah itu salep antibiotik terus kemudian nanti dia berubah jadi krusta kan ya. Jadi kropeng kita bilang. Nah si kropeng ini bisa dikompres, jangan dikopek-kopek. Nah, kalau dikopek bisa infeksi sekunder atau bisa jadi bekasnya tuh lebih jelas gitu ya, karena ada trauma lagi gitu kan. Biasanya kita kompres aja pakai NaCl, terus abis itu kita salpin. Nah terus pada saat krustanya udah mulai lepas, nah baru kita pakai pelembab. Membekas berarti dok? Biasanya membekas ya. Kalau cacar air kan kadang ada yang bekas ada yang enggak ya. Kalau ini sih rata-rata membekas karena dia lebih dalam gitu. Lebih dalam ya dok. Ada cara untuk menghilangkan bekasnya dok? Oh, cara menghilangkan bekasnya pertama di muka gitu, di wajah ya. Apalagi lesinya di wajah ya utama ya. Apalagi perempuan ya dok. Iya. Sebenarnya sih terapinya kita pakai krim udah jelas lah ya untuk mengurangi pigmentasinya kan. Biasanya bentuknya itu bisa dua, bisa perubahan warna kulit ya jadi hitam-hitam ya kayak bekas luka hitam atau scar. Nah, yang agak susah yang scar, ya scar. Nah, kalau hitam dia akan mudar sih sebenarnya, cuman emang butuh waktu. Biasanya kita bantu pakai krim gitu ya, jadi biar lebih cepet lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah berupa scar, ini agak susah gitu ya. Harus treatment khusus yang lain lah gitu, dan stepnya harus lebih banyak sebenarnya gitu. Jadi intinya sih sebenarnya jangan di korek-korek, jangan diapa gitu kan, karena suka gemes kan gitu ya. Karena akan memperberat bekasnya gitu. Ya dok. Baik dokter, terima kasih banyak atas ilmunya sudah sharing dengan kami di sini. Terima kasih banyak ya dok. Lain kali mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan materi yang lain ya dok. Sekian sahabat Hermina, mungkin dari saya sekian, dari Dokter Hani juga. Terima kasih atas waktunya sudah menonton Hermina Talks kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.